Saya ini pernah berdakwah di satu kota di Malaysia, namanya Melaka. Di situ saya sudah berdakwah bertahun-tahun. Di satu waktu ada di satu masjid, saya harusnya khutbah Jumat. Tiba-tiba foto saya dari atas diturunkan sebagian orang yang mengaku mengikut sunnah, mengikut hadis, mengikut Al-Quran. Dia katakan ini Habib tidak sesuai dengan Al-Quran dan sunnah. Padahal yang saya dakwakan adalah Al-Quran dan sunnah. Nabi Isa alaihissalatu wassalam, satu kisah yang menarik. Kalian pegang, kalian ajarkan kepada keluarga kalian, jangan kalian lupakan. Nabi Isa alaihissalatu wassalam pernah suatu saat sedang berjalan. Ketika beliau berjalan, tiba-tiba ada sebagian orang yang mengejek Nabi Isa. Dikatakan, wahai Isa, kamu ini penjahat. Wahai Isa, kamu ini perusak dunia. Wahai Isa, kamu ini adalah orang yang tidak benar. Nabi Isa tersenyum dan mengatakan apa? Jazakumullahu khaira. Terima kasih banyak, semoga Allah membalas kamu. Dia ejek lagi, kamu pembohong. Wahai Isa, kamu pendusta. Ingat kisah ini, ajarkan kepada keluarga kalian. Bagaimana Nabi Isa ketika diejek, Nabi Isa dikatakan, kamu pembohong, kamu pendusta, kamu adalah pemecah belah umat. Apa kata Nabi Isa? Jazakumullahu khaira. Hawariyun, pengikut Nabi Isa, bingung. Wahai guruku, kenapa kok kamu diejek? Kamu jawabnya jazakumullah khairan, semoga Allah membalas kebaikan. Apa kata Nabi Isa? Huwa yukhriju ma'induh wa ana ukhriju ma'indi. Apa kata Nabi Isa? Dia ini, orang-orang yang jahat ini, dia mengeluarkan apa yang ada di hatinya. Hatinya kotoran semua, yang keluar dari lidahnya apa? Kotoran juga. Saya cari-cari di hati saya, kotoran ada atau tidak? Tidak keluar dari hati saya kecuali apa? Jazakumullah khairan. Maka itulah yang keluar dari lidah saya. Paham atau tidak? Jadi lisan kalian menunjukkan watak kalian. Tulisan kalian menunjukkan hati kalian. Semakin kotor kata-kata yang kalian keluarkan, semakin menunjukkan kapasitas hati kalian di dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang kita bingung. Saya ini pernah berdakwah di satu kota di Malaysia, namanya Melaka. Di situ saya sudah berdakwah bertahun-tahun. Di satu waktu ada di satu masjid, saya harusnya khutbah Jumat. Tiba-tiba foto saya dari atas diturunkan sebagian orang yang mengaku mengikut sunnah, mengikut hadis, mengikut Al-Quran. Dia katakan ini Habib tidak sesuai dengan Al-Quran dan sunnah. Padahal yang saya dakwakan adalah Al-Quran dan sunnah. Maka saya bersedih. Saya berdakwah di Indonesia di beberapa tempat, di Kalimantan, di Sumatera, di Sulawesi, bahkan sampai ke Papua. Berdakwah di Malaysia, di Brunei, di Singapura, di Hong Kong, di Turki, Australia, di New Zealand, di beberapa tempat di Eropa dan di Asia. Saya tidak pernah diusir. Tapi baru kali itu di Melaka, di Malaysia, di tempat di mana saya pertama kali membuat organisasi besar, dan di sana ramai pengikut saya diturunkan foto saya. Maka saya bersedih. Saya mengadu kepada guru saya. Karena seseorang kalau mau sukses harus memiliki guru. Tidak ada orang yang sukses tanpa guru, nggak ada. Langsung ikut Al-Quran, ikut sunnah, nggak ada. Orang yang seperti saya mondok 17 tahun. Saya belajar di pondok pesantren 13 tahun, saya kuliah di luar 4 tahun. Dan sampai sekarang saya masih belajar. Orang seperti saya saja kalau ditanya hukum terkadang masih bingung mau menjawab. Apalagi kita yang memang setiap hari di depan handphone. Mau jawab apa? Semua bisa kita jawab. Maka saya bilang sama guru saya, wahai guru saya ini begini, saya ini begitu. Saya ditolak dakwah saya bersedih. Apakah jalan saya ini salah? Apakah begini? Tolong berikan jalan keluar. Apa kata beliau? Selama ini dakwah kamu bagaimana? Dia katakan baik-baik saja. Saya katakan baik-baik saja. Baru kali ini saya diusir. Apa kata beliau? Pelajaran buat kalian. Kamu diusir. Dan Nabi Muhammad ketika berdakwah diusir. Maka ada keserupaan antara dakwah kamu dengan dakwah Nabi Muhammad. Maka ini langkah pertama kamu diterima di dalam berdakwah di jalan Allah. Maka kalimat tersebut menjadi penyemangat bagi saya. Rasulullah berdakwah bukan enak-enakan. Rasulullah berdakwah dalam keadaan susah.
kamu diusir, Nabi Muhammad berdakwah diusir, ini adalah langkah pertama bahwa kamu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala.